Dan yang perlu kamu ketahui, Jak, katanya, kita harus fokus pada apa yang dekat dengan mata kita, dengan apa yang terlihat di mata kita. Dan kita harus bisa mengesampingkan apa yang tidak terlihat oleh mata kita, apa yang buram, apa yang jauh dari mata kita. Dan ini sebuah filosofi dari dia, dan aku coba tanyakan lebih dalam lagi. Apa maksudnya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada, kawan-kawan sebangsa setanah air yang selalu aku cintai, anjas. Kembali guys bersama aku di sini, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Posisi saat ini sedang berada di kebun orang tuh. Jadi sambil menikmati suasana sore hari di Jepang ya teman-teman ya. Kondisi di sekitaran desa di tempat aku tinggal di Jepang. Ini jalanannya seperti ini ya teman-teman ya. Di sebelah kanan bisa kita lihat ada panel-panel surya ya. Ini jalanannya seperti di kampung ya, mengingatkan suasana di kampungku teman-teman ya. By the way, aku tinggal di Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang teman-teman. Jadi buat kawan-kawan yang dari Subang, salam kenal. Ini banyak tanaman-tanaman apa nih teman-teman ya? Tanaman-tanaman yang sudah kering ya. Sebentar lagi juga musim semi teman-teman. Dan rumput-rumput juga mulai hijau, karena sebelumnya semuanya kering. Setelah musim dingin tuh semuanya kering teman-teman. Dan ini suasana jalanan di Jepang nih seperti ini. Masih ada juga ternyata ya jalanan-jalanan yang blok. Jalanan yang jeblok guys di Jepang. Jalanan yang berlumpur. Sebentar lagi para petani akan mulai untuk menanam padi lagi guys. Nah ini panel-panel surya ya. Cukup lumayan luas teman-teman. Biasanya kalau sore hari itu banyak orang-orang yang juga suka jalan-jalan ke daerah sini teman-teman. Karena di atas sana itu jalur yang biasa dilalui oleh orang-orang yang suka jogging, yang suka berolahraga. Suasana hari ini cukup lumayan dingin teman-teman ya. Tapi dinginnya dingin kesejukan. Karena sebentar lagi musim dingin akan segera berakhir. Bentar lagi kita akan menghadapi musim semi. Musim semi itu biasanya musim yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang Jepang. Karena apa? Karena di musim semi itu adalah musimnya bunga sakura itu akan mekar. Jadi nanti di musim semi kita bisa lihat sakura-sakura teman-teman. Mantap. Nah di jalur ini sering banyak orang yang berolahraga teman-teman ya. Kadang ada yang bersepeda, ada yang jogging. Tempat yang sangat bagus untuk jalan-jalan santai.
menikmati suasana keheningan, suasana kedamaian di Jepang. Dan di sana itu semua teman-teman, itu adalah pemukiman padat penduduk. Jadi pemukiman semua ada di sana. Dan di sini tidak ada pemukiman sama sekali ya teman-teman ya. Di sini hanya ada sungai lagi, dan pemukimannya ada di seberang sana. Setelah aku tinggal setahun lebih di sini teman-teman ya, banyak sekali perbedaan-perbedaan yang aku rasakan saat aku tinggal di Indonesia dan juga tinggal di sini di Jepang. Jepang benar-benar berhasil menciptakan dunia yang damai, dunia yang nyaman. Dan aku menelusuri, aku mempelajari bagaimana orang Jepang itu berkehidupan, bagaimana orang Jepang itu berkeluarga, bertetangga, dan bekerja. Banyak hal yang aku pelajari di sini. Salah satu yang aku perhatikan dari orang Jepang itu, mereka sangat minimalis teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat, orang-orang Jepang itu tampak sederhana dalam berpakaian, dalam berkehidupan, bahkan dalam pola pikir mereka pun mereka sangat minimalis. Di sini orang-orang Jepang itu kalau makan pun mereka tuh makannya nggak banyak teman-teman. Mereka makan sangat sedikit, pakaian juga sederhana apa adanya. Di sini aku bahkan nggak melihat kemewahan ya, karena semua orang di Jepang ini tampak seperti sama rata gitu. Bahkan sampai nggak bisa ngebedain mana orang yang kaya, mana orang yang miskin di sini. Karena semuanya terlihat sama. Dan yang paling menarik itu adalah bagaimana mereka membuat pola pikir mereka itu seperti tampak minimalis. Apa yang aku maksud di sini yaitu adalah mereka berpikir itu sangat sederhana dan sangat benar-benar simpel. Mereka selalu punya tujuan dan fokus dengan area yang sangat kecil. Mereka fokus pada keluarga kecilnya, mereka fokus pada tujuannya. Cukup. Orang Jepang itu mereka tidak begitu banyak teman. Bahkan kebanyakan mereka tidak ingin memiliki banyak teman. Mereka fokus dan cukup dengan keluarga kecilnya saja. Mereka cukup dengan orang-orang yang mempercayainya. Mereka cukup dengan hanya orang yang dia cintai dan dia sayangi. Yang orang-orang terdekatnya saja. Jadi orang-orang Jepang itu mereka sangat benar-benar sangat meminimalisir segalanya. Mereka menjaga jarak, hubungan dengan siapapun. Mereka tidak ingin banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar. Di sini ada terowongan, teman-teman. Terowongan yang ya, cukup kotor ya, karena mungkin jarang ada orang berkunjung. Orang-orang Jepang itu mereka ramah kepada siapapun. Mereka baik pada umumnya. Mereka senang bergaul, senang ngobrol, bercerita dengan siapapun. Tapi kalau untuk bisa menjadi orang yang dekat, menjadi orang yang penting di hidupnya itu sangat susah, teman-teman. Dan yang perlu kamu ketahui, Jak, katanya, kita harus fokus pada apa yang dekat dengan mata kita,
dengan apa yang terlihat di mata kita. Dan kita harus bisa mengesampingkan apa yang tidak terlihat oleh mata kita, apa yang buram, apa yang jauh dari mata kita. Dan ini sebuah filosofi dari dia, dan aku coba tanyakan lebih dalam lagi. Apa maksudnya? Cobalah lihat yang dekat dengan matamu. Siapa? Dialah orang-orang yang menyayangimu, orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, orang tuamu, adik-adikmu, kerabat terdekatmu. Itulah orang-orang yang terdekat. Ya, kamu harus fokus dengan mereka. Fokuslah dengan apa yang kamu lihat, yang dekat dengan matamu itu. Itu yang harus kamu prioritaskan, yang harus kamu bahagiakan, yang harus kamu senangkan. Dan itu cara berpikir mereka. Dan untuk yang jauh dari mata, yang tidak terlihat, yang buram, gak perlu kamu lihat dan kamu hiraukan saja. Apa yang aku maksud di sana? Yaitu orang-orang yang selalu mencampuri hidupmu, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang tidak menyukaimu, orang-orang yang sering mengganggu dan sering mengusikmu. Itu adalah orang-orang yang jauh dari matamu. Maka hiraukan saja. Biarkan orang lain itu tidak menyukai kita, biarkan orang lain itu membenci kita. Kita juga berhak untuk meninggalkan mereka. Kadang-kadang kita kalau misalkan tidak disukai sama orang, dan kadang-kadang kita dibenci sama orang, itu kita balas benci dan kita balas tidak mensukainya. Nah, menurut orang Jepang, itu adalah cara bodoh dalam merespon keadaan. Kalau kebencian dibalas dengan kebencian, itu tidak ada pemenang di dalamnya. Tapi saat mereka membenci, saat mereka mengusik kita, saat kita dicurangi oleh siapapun misalkan, dan kita memilih untuk tidak peduli, itu adalah kita kemenangan. Kemenangan ada di pihak kita. Jadi orang Jepang itu memilih untuk tidak peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka memilih untuk hidup damai. Apakah kamu betah, katanya, tidur di malam hari dengan kasur yang empuk, tapi tidak dengan pikiran yang tenang? Kalau saya sih katanya enggak. Saya lebih baik tidur di lantai, tapi dengan pikiran yang tenang. Nah, cara mendapatkan pikiran tenang adalah dengan tidak mempedulikan hal-hal bodoh seperti itu. Yap, teman-teman, itu adalah pelajaran yang aku dapatkan. Ini sangat luar biasa bagi aku pribadi, sebagai anak muda yang masih labil, yang mudah terpengaruh, yang mudah terombang-ambing oleh lingkungan. Aku jadi mulai terbiasa berpikir seperti mereka. Aku mulai coba untuk memilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang tidak harus diprioritaskan. Prioritas utama adalah orang-orang yang selalu menghargai kita, orang-orang yang bisa menghargai usaha kita. Dan orang-orang yang tidak perlu kita prioritaskan adalah orang-orang yang tidak menghargai kita, orang-orang yang tidak pernah melihat usaha kita. Mereka bilang tinggalkan orang-orang seperti itu. Tidak perlu kita benci, tidak perlu kita tidak disukai. Tinggalkan saja. Kita jalan di jalan masing-masing. Berjalanlah dengan orang-orang yang bisa menghargai dan mencintai kita. Karena itulah yang paling penting di hidup ini, kata mereka. Buat apa hidup di dunia ini, hidup dengan segala kemewahan, keindahan, tapi tidak bersama orang yang tepat, tidak bersama orang yang bisa menghargai. Yes, teman-teman, ya, itu salah satu pola pikir orang Jepang yang aku pelajari, dan cukup
cukup luar biasa, dan ini menjadi catatan penting bagi aku pribadi. Hidup seminimalis mungkin, hidup sederhana seperti orang Jepang. Luar biasa.